Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan coba menjelaskan materi di modul 6 yaitu tentang persamaan diferensial. Untuk materinya sendiri ini ada 4 subbab yang akan kita bahas, yaitu pengenalan mengenai persamaan diferensial, kemudian persamaan diferensial orde 1, metode faktor integrasi, dan metode pemisahan variabel. Untuk persamaan diferensial sendiri tuh definisinya bisa dilihat ya, bahwa persamaan diferensial itu adalah persamaan yang mengandung variabel dan beberapa fungsi turunan terhadap variabel tersebut. Jadi pokoknya dia memuat fungsi turunan gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini d kuadrat y per dx kuadrat ditambah xy dikali dx per dy dikuadratkan. Jadi di sini memuat turunan y terhadap x, nanti klasifikasi PD-nya bisa dilihat pada materi setelah ini ya. Nah, ini contohnya lagi ya. Jadi memuat turunan. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri kita bisa lihat terbagi atas beberapa model gitu ya, beberapa klasifikasi. Yang pertama itu tentang persamaan diferensial biasa. Nah, dan persamaan diferensial parsial. Mungkin kalian bisa lihat bedanya di sini. Kalau untuk persamaan diferensial biasa dia hanya memiliki satu variabel variabel terikatnya ya. Jadi di sini variabel bebasnya ya. Variabel bebasnya ada satu yaitu x di sini. Jadi nanti y-nya diturunkan terhadap x. Kalau misalnya diferensial parsial itu nanti fungsi u-nya itu dia terdiri dari dua variabel yaitu x dan y. Nanti fungsinya itu ada dalam dua atau lebih. Jadi fungsi dasarnya itu adalah terdiri dari dua atau lebih variabel bebas ya. Kalau yang untuk di persamaan diferensial biasa itu hanya satu variabel bebas. Nah, kemudian untuk dari simbol sendiri, kalau untuk persamaan diferensial biasa itu ada D ya. Kalau diferensial parsial itu pakai do ya. Simbol ini dibacanya do. Ini harusnya di bawahnya do juga ya. Nah, kemudian ada lagi namanya persamaan diferensial linear ya. Apabila persamaan diferensialnya memiliki bentuk umum yang seperti ini. Jadi ada kombinasi linear dari persamaan diferensialnya ya. Jadi nanti kalau misalnya persamaan diferensialnya turunan ke n, nah di depannya boleh ini suatu fungsi dalam variabel x ya. Nah, kemudian kalau untuk ini sebagai contoh ya, di sini 2, berarti di sini kalau kita pakai aksen begitu ya, aksennya itu pangkat 3 ya. Jadi diturunkan sebanyak 3 kali, yang ini diturunkan sebanyak 2 kali. Terlihat bahwa di sini tidak ada, harusnya di sini dy ya, dx. Ini berarti y dalam hal ini y-nya adalah sebagai konstanta begitu ya. Kalau yang ini kan dia variabel bebasnya itu adalah T ya, di sini yang terikatnya. Kemudian untuk nonlinier itu nanti ada perkalian fungsinya ya, dia tidak linear. Jadi ada perkalian fungsi dari variabel terikat dengan fungsi turunannya ya. Gitu. Kemudian, nah mungkin kalian sudah bisa menyelesaikan yang ini. Nah, ini kalau kita lihat modelnya adalah nomor 1 itu variabel PD-nya adalah PD biasa karena di sini pakai D begitu ya. Jadi PD biasa. Kemudian kalau orde itu bicara pangkat atau turunannya sampai berapa kali diturunkan. Kalau modelnya seperti ini berarti orde 1. Jadi cuma satu kali diturunkan. Kemudian apakah dia linear? Nah, coba di sana ada nggak perkalian Y dengan Y aksen atau D dx? Nggak ada kan? Jadi X sama dengan X aja. Jadi ini kan suatu AX-nya gitu ya, fungsi X. Ini fungsi X sama Y, nggak apa-apa. Nah, ini masuknya adalah linear. Nah, kalau yang nomor 2 sama ya, tetap linear ya. Jadi nggak ada perkalian Y sama dx begitu ya. Di sini linear juga, PD-nya juga PD biasa. Kemudian ordenya orde berapa? Orde 3 ya di sini.
karena kita menurunkannya atau simbol dari turunannya adalah turunan ketiga ya, jadi orde 3, terus dia juga linear. Yang nomor 3 ini parsial, PD parsial. Terus di sini ordenya adalah 2 ya, orde 2. Nah, mengenai linear dan linear kan tadi definisinya itu yang ini ya, yang untuk PD apa tadi PD biasa gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau seperti ini dia tetap linear ya. Karena kan di sini juga tidak ada perkalian antara turunan dengan variabel terikatnya ya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4 itu kita rubah dulu ya, rubah dulu deh bentuknya. Jadi dy per dx. Kalau dy per dx jadinya apa? Dibagi kedua ruas dengan dx. Ini jadi dx per dx 1 ya. Nah, jadinya adalah x di x kuadrat d per dx ditambah y kuadrat sama dengan 0. Berarti di sini adalah PD biasa, kemudian ordenya orde 1. Nah, terus apakah dia linear? Ya, linear ya. Gitu. Nah, ada lagi juga nanti jenis-jenis PD masuk juga itu yang homogen non homogen ya. Kalau homogen itu nanti yang ininya nih sama dengan 0, belakangnya ini sama dengan 0 namanya PD homogen. Kalau yang seperti ini dia bukan PD homogen. Ya, nanti jenis PD homogen, PD non homogen itu cara menyelesaikannya juga macam-macam metode penyelesaiannya begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana menentukan solusi dari persamaan diferensial. Nah, ini kita hanya pengantar dulu ya, maksudnya kapan suatu fungsi dikatakan solusi dari persamaan diferensial, maka kita harus membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan atau memenuhi ya, kalau kita masukkan ke dalam persamaan dia memenuhi persamaan tersebut. Nah, sekarang kalau kita mau membuktikan bahwa solusi dari PD ini adalah fungsi ini, berarti kita harus tunjukkan bahwa kalau fungsi ini kita masukkan ke dalam PD ini dia bernilai benar begitu ya. Itu kan konsep dari solusi suatu persamaan. Ya. Nah, kita punya y-nya sama dengan ini. Berarti y sama dengan x kuadrat ditambah c e pangkat min x. Berarti dy dx-nya apa? Untuk menurunkan ini kan berarti ada perkalian dua fungsi. Yang ini sebagai U, kita misalkan yang ini sebagai V. Di mana turunan dari perkalian fungsi itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya, berarti kita misalkan dulu kalau misalnya U-nya adalah X kuadrat ditambah C, berarti U aksennya apa? Turun 2 ya, 2X. C-nya berarti turunannya C adalah 0. Kemudian kalau V-nya adalah E pangkat min X, ingat kembali turunan dari fungsi eksponen ya. Jadi V aksennya adalah kita turunkan itu yang pangkat dari eksponennya. Jadi turunan dari min X adalah min 1 ya, min. Terus kita salin lagi si E pangkat X-nya. Ya, jadi ingat bahwa untuk E pangkat U itu turunannya adalah U aksen E pangkat U. Begitu. Ya. Kalau untuk yang X pangkat N itu turunannya adalah N kali X pangkat N dikurang 1. Ya. Nah, itu di kalkulus terdahulu itu nanti dibuka-buka lagi materinya ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ini. U aksennya kan 2X dikali V, mana V-nya salin? Ini salin, ditambah U-nya salin ya, yang ini ya, salin, dikali V aksennya negatif, itu negatif, kita salin aja dulu, ke bawahnya baru kita rapi-rapiin ya, di sini 2X pangkat min X dikurang mau dipisah boleh enggak juga nggak apa-apa ya, maksudnya mau didistribusi ke dalam nggak apa-apa, kalau kayak gini juga nggak apa-apa ya. Nah, terus kita substitusi kan tadi katanya ini dx ya,
Oke, persamanya apa? Persamanya DY per DX ditambah Y. Itu kita lihat sama dengan apa. Kalau dari yang punya kita ini, kita coba ya. DY per DX-nya masukkan. Nih, kita salin aja. Nggak susah kok. Ditambah Y kita ini ya. Tambah Y. X kuadrat tambah C salin pangkat min X. Nah, ternyata diperoleh ini adalah dua hal yang sama, namun memiliki tanda yang berbeda, berarti dia saling menghilangkan. Ya, jadi habis ya. Jadi tinggallah 2x pangkat min X. Ya, ternyata sama. Ya, jadi artinya dengan fungsi yang kita punya, kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial, ternyata dia memenuhi atau menjadikan kalimat ini menjadi benar begitu ya. Nah, maka terbukti bahwa fungsi ini adalah solusi dari PD ini. Begitu ya. Selanjutnya untuk model persamaan diferensial biasa orde 1, kita punya bentuk umum seperti ini. Ya, jadi harus diingat modelnya adalah dy per dx sama dengan fxy. Ya, artinya ini contoh atau bentuk umum ya dari persamaan diferensial biasa orde 1. Orde 1 berarti ininya berpangkat 1. Ya. Nah, di mana dalam hal ini x itu sebagai variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Nah, untuk persamaan diferensial linear order PDB linear order 1 ini yang tadi ya, ini tadi tapi kita bisa buat dia menjadi model begini. Nanti kalau ada di persoalan kok tadi kan bentuk umum, kalau yang sekarang itu adalah bentuk umum yang untuk PDB linear order 1 bisa dibentuk seperti ini juga model persamaannya. Dengan begitu, kalau model persamaannya seperti ini, solusinya ini. Jadi sebenarnya tinggal masukkan saja ke dalam solusi ini. Ya, kita harus tentukan apa itu P. Nah, P itu harus nanti suatu fungsi X yang di depan Y. Ya, terus yang X itu adalah di belakang sama dengan, kan begitu ya. Nah, ingat bentuk umum ini ya. Nah, kan kita pakai untuk menyelesaikan soal. Contoh soalnya adalah seperti ini. Berarti kita harus bentuk dulu ya, bentuk dulu persamaan bentuk umumnya. Ini berubah jadi apa? dy per dx dikurang 4y sama dengan yang ini, yang fungsi x ini yang nggak nyambung sama y boleh pindah ke belakang sama dengan ya. Kalau pindah ruas berarti bagaimana? Berubah tandanya ya. Jadi x dikurang 2x kuadrat. Udah ketemu dong apa yang PX, apa yang QX. Ya, PX tadi adalah fungsi di depan Y. Boleh nggak ada X? Boleh. Ya, jadi namanya fungsi konstan ya. Jadi di sini adalah PX-nya adalah min 4. QX-nya adalah X dikurang 2X kuadrat. Ya, nah solusinya adalah Y sama dengan, jadi solusi itu kan apa fungsinya yang kalau misalnya dimasukkan dia memenuhi persamaan ini gitu ya solusi tadi ya. Jadi Y sama dengan tadi apa rumusnya? Integral pangkat integral PX dx. QX agak panjang memang rumusnya ya. Tambah C per, tapi nggak susah kok ngafalinnya. Nah gitu ya. Nah, boleh juga dicari dulu nih si integral PX-nya biar nggak susah nih masukin apa simbol-simbol integral-integral itu gitu ya. Jadi tinggal masukkan nilainya saja ke sini boleh ya. Jadi kita coba dulu cari integral PX dx sama dengan integral min 4 dx. Kalau nggak ada x-nya, kita tinggal masukkan saja x-nya ke sini. Ya, nah sudah tinggal masukkan ke sini integral pangkat integral PX tadi min 4X dikali QX. QX-nya ini. Nah. Sorry, ini pakai DX. Tambah C-nya boleh belakangan juga ya. Nggak usah deh. Hapus saja deh. Nah, gitu ya. Nah, dx per
pangkat min 4x. Gitu ya. Dan terus kita selesaikan satu-satu. Ya, jadi kita selesaikan dulu ini kan ini boleh dikali ke dalamnya jadi integral pangkat min 4x dikali x dx. Ini pakai integral parsial ya. Jadi 2x Ibu bikin di depan saja biar lebih familiar gitu ya bentuknya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita cari satu-satu. Seperti kalau untuk kita cari ini ya. Kalau misalnya U-nya adalah jadi misalkan mungkin kita tuker spidolnya dulu sebentar. Mau pindah ke bawah nggak apa-apa ya, biar muat. Nah, Bu pindah ke sini ya ini. Kita kasih bintang. Kita misalkan ini adalah U-nya itu adalah X. Maka DU-nya adalah 1. Ya kan? Atau DX. Nah, terus DV-nya, jadi kita ingat integral ini ya. Integral U DV sama dengan UV dikurang integral V DU. Ini namanya integral parsial ya. Oke, DV-nya berarti sisanya. Ini kalau misalnya ini udah U berarti sisanya DV ya. Jadi pangkat min 4x dx. Udah. Terus ini. Berarti V-nya adalah integral ini ya. Jadi integralnya adalah min 1/4 pangkat min 4x. Dah, terus kita masukkan yang integral ini. Jadi integral si pangkat min 4x x dx itu berubah menjadi U-nya x, V kali ini. Kita salin aja dulu bulat-bulat ini ya. Nanti rapi-rapinya ya. Dikurang integral V du. V min kali min berarti plus ya. Apa di sini? 1/4 du-nya adalah dx. Dah, kalau udah ketemu begini, sini jadi min x per 4 pangkat min 4x ditambah, nah ini seperempat lagi ya. Berarti min 1/16 ya. 1/4 kali 1/4 gitu ya. Min 1/16 pangkat min 4x. Ya. Maaf ya kalau ribut. Nah, kemudian kita boleh masuk ke sini, boleh juga kita ini satuin boleh sini ya. Jadi bikin min x per 4 dikurang 1/16 pangkat min 4x. Taruh situ dulu. Kita mau cari yang sebelah sini. Ya. Ini lebih gampang. U-nya itu adalah 2x kuadrat. Ya. Maka DU-nya adalah 4x dx. Sebenarnya ini nggak dicari 4x dx, oke. Nggak dicari nggak apa-apa ternyata. Nanti saling menghilangkan dia. Coba ya, kita coba. Terus dv-nya adalah pangkat min 4x dx. Maaf ya. Min 4x dx berarti V-nya adalah min 1/4 pangkat min 4x. Sehingga berubah lagi menjadi UV dikurang integral VDU. Berarti UV, berarti min. Karena ketemu min ini ya, kita kaliin aja langsung ke dalam UV. Berarti 2/4 setengah X kuadrat pangkat min 4X UV. Kurang jadi tambah. Integral VDU, V-nya min ya. Jadi di sini min.
min lagi gitu ya, kembali. Ini kita udah otomatis langsung ngalihin sama yang tanda di sini ya, tanda di depan ini. Jadinya integral VDU 4 kali seperempat. Nah, ini dia. Oh, ternyata sama ini menghilangkan ya. Jadi kita perlu cari ini aja. Ya, jadi ini nggak usah, nggak apa-apa. Yang ini aja nggak apa-apa. Ini aja biar bisa menghilangkan ya. Jadi ini kita salin lagi boleh sini. Karena kalau mau disalin juga nggak apa-apa. Yang integral ini hasilnya gitu ya. Dx. Gue bikin di depan deh ya biar cakep. X pangkat min 4 X dx dikurang tadi udah ya, kurang ke sini berarti ibu bikin tambah setengah X kuadrat pangkat min 4X gitu kan, dikurang integral X pangkat min 4X dx ya. Nah ini per gitu kan, nih tinggal salin yang bawahnya ya. Ternyata yang di sini nih dua hal yang sama, kita bisa coret, tandanya berbeda ya. Jadi tinggal ini, sudah. Yang ini kan ini tambah C ya. Ini kan karena hasil dari integral kan tambah C, jadi kita nggak bisa coret langsung ya. Jadi yang palingan ininya yang ke atas, yang ini ya. Jadi pangkat 4X dikali setengah X kuadrat pangkat min 4X tambah C gitu ya. Atau berubah menjadi ini baru kali ke dalam boleh. Jadinya apa tuh? Setengah X kuadrat ditambah C pangkat 4X gitu. Inilah solusinya. Jadi kalau mau dicek lagi boleh dimasukkan yang Y ini ke dalam persamaan ini. Harus memenuhi dia nanti sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk ini. Bentuk umumnya. Ini persamaan diferensial biasa non linear ya, non linear order 1. Ini dx, dy. Jadi ini ada bentuk umumnya adalah m dx ditambah n dy sama dengan 0. Nah, untuk menentukan solusinya itu dengan metode pemisahan variabel. Jadi, usahakan bisa dipisah gitu ya variabelnya. Artinya nanti yang untuk dx di sini berarti di sini hanya variabel x saja, dan untuk dy ini hanya variabel y saja. Ya, ini sama dengan c. Ya, itu metodenya. Sekarang kita coba. Nah, kalau seperti ini nomor 1, coba bisa nggak? Kita harus jadikan dia pisahin ya, pisahin variabelnya. Jadi ini kali dulu nih. Kali silang ya, kali silang. Ini kali ini gitu ya. Jadi 2 kita rubah dulu fungsinya ya. Sama dengan kan begitu ya. 3x kuadrat tambah 4x tambah 2 dx gitu kan. Nah, ini nanti belakangan. Kalau udah dapat solusinya baru masukkan ke sini sehingga nanti nggak ada cc-nya ya. Nah, ini boleh ada sebagian buku langsung mengintegralkan, nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa diintegralkan aja masing-masing. Jadi berapa? Integral 2 y kurang 1 dy sama dengan, enakan kita ikutin bentuk umum aja ya, dikurang gitu ya. Kita jadikan aja langsung bentuk umum. dx sama dengan c. Ini udah solusi nih, kita nyari solusi ya. Nah, terus integral ini gimana? Tentu kali dulu ke dalam ya. Kita nggak bisa langsung. Boleh juga sih langsung, dari ujung-ujungnya juga dipisah ya. Kalau langsung kan ini 2 keluar ya, y kurang 1. Kalau ini bisa langsung ya. Integral 3x kuadrat apa? Ingat integral x pangkat r dx itu adalah seper r tambah 1 x pangkat r tambah 1. Gitu ya. Ya, terus di sini menjadi apa?
3/3 X pangkat 3 ya. Jadi X pangkat 3 ditambah 4/2 jadi 2. X kuadrat ditambah 2X sama dengan C. Nah, kalau yang ini gimana? Yang Y kurang 1 bisa. Yang Y jadi apa? Y kuadrat per 2. Yang 1 jadi Y. Gitu ya. Ini kita bikin seperti ini. Sorry. Kali aja ya. Gitu. Dah. Ini kali ke dalam boleh. Jadinya gini. Apa nih? 2Y ya. Di sini ya. Nah, terus ya udah gitu. Tinggal dimasukkan X dan Y-nya supaya kita dapat nilai C. Ya, dari sini berarti apa? Nilai Y-nya sama dengan min 1, ini untuk nilai X. Jadi masukkan titik 0, min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Sini, min 1 kurang 2 kali min 1. Ini kuadrat ya. Terus dikurang X-nya 0, ya udah 0, 0, 0, ini 0 semua ya. 0 sama C. Berarti dapat C-nya berapa ini? 1, min 1 kuadrat 1 ditambah 2 ya. Jadi 3. Jadi nanti C-nya sama dengan 3 ya. Sehingga solusinya kita kembalikan ke sini nih yang ada C-nya. Solusi PD tersebut adalah Y kuadrat kurang 2Y dikurang X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kurang 2X sama dengan 3 gitu. Ya. Nah, nomor 2 sama, udah terpisah ya, tinggal kita cari solusinya yaitu integral sin 2x dx ditambah integral cos 3y dy sama dengan C. Kalau mencari solusi sama dengannya bukan 0 lagi tapi sama dengan C. Nah, untuk integral sin 2x berarti di sini u-nya adalah 2x. Jadi nanti turunannya adalah 2, nanti setengah DU gitu ya. Ini nggak usah diajarin lagi, nanti ngulang-ngulang lebih panjang lagi durasi videonya. Kita harus ingat dulu integral sin apa? Yang diingat itu aja. Integral sin. Sin U deh bikinnya, sin U. Apa? Min cos ya? Min cos U. Udah, integral cos tambah C. Integral cosin. Ini harus diingat ya. Ini berarti ini adalah setengah sin cos ya. Setengah cos 2x. Jadi ini tetap ya. Kalau sin terus ada eksponen itu pangkatnya atau bawaannya itu tetap ya. Kalau sudut ya tetap sudutnya jangan berubah ya. Terus cos berarti sepertiga. Kalau cos berarti sin. Gitu. Sama dengan C. Udah. Kalau nggak ada ini. Kalau nggak ada ini, sekarang kita ada ini. Kita masukkan. Jadi ini untuk X, ini untuk Y. Ya. Jadi min setengah cos. X-nya yang mana? 2 kali pi per 2. Jadi cos pi. Langsung aja ya. Sepertiga sin 3 kali pi per 3. Berarti pi. Sama dengan C. Berapa cos pi? Pi itu 180. Cosnya adalah min 1. Ya, jadi sini min setengah. Sini min 1. Di sini kalau dia min 1 berarti sinnya 0. Ya. C. Berarti dapat C-nya setengah. Ya, udah masukin ke sini. Jadi solusi apa tuh? Min setengah cos 2x tambah sepertiga sin 3y sama dengan setengah gitu. Sampai sini juga sudah benar. Ya. Nah, sekarang tentunya kita bisa menyelesaikan ini ya. Nanti dicoba sendiri ya.